dalam pelajaran akidah akhlak tentang meneladani kisah Nabi Ismail. Sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Ibu ingin cek semangat anak-anak Ibu dulu. Tepuk semangat. Hari ini kita belajar tentang meneladani kisah Nabi Ismail. Tujuan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak-anak Ibu semua yang soleh dan soleha bisa menaati orang tua, bisa menceritakan kembali tentang ceritanya Nabi Ismail, bisa mendemonstrasikan ke depan berkelompok nanti tentang kisahnya Nabi Ismail. Ibu tanya, sebelum kita belajar hari ini, Ibu ingin tanya, siapa Nabi Ismail itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Nabi Ibrahim. Yo, yang katakan? Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar. Betul. Nabi Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar. Saat Nabi Ismail waktu kecil, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Nabi Ismail dan istri beliau, yaitu yang bernama Siti Hajar, dibawa ke padang tandus, yaitu yang bernama kota Mekah. Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggal di padang tandus yang tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada makanan, ditinggal di situ Siti Hajar dan Nabi Ismail. Saat itu, ketika makanan persediaan yang dimiliki oleh Siti Hajar habis, Siti Hajar kebingungan melihat anak menangis. Siti Hajar bingung, tidak ada punya makanan, sedangkan di sekitar tempat yang didiami oleh Siti Hajar tidak ada apa-apa. Lalu Siti Hajar melakukan perjalanan berlari-lari kecil menuju bukit, yaitu yang bernama Bukit Sapa. Beliau berharap bahwasanya di Bukit Sapa itu menemukan makanan. Lalu beliau berlari-lari kecil menuju Bukit Sapa. Ternyata di Bukit Sapa tadi tidak ada terdapat makanan. Lalu beliau sambil berdoa kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, berlari lagi menuju Bukit Marwah. Ternyata di Bukit Marwah tidak ada juga makanan. Lalu beliau terus berlari sebanyak mengelilingi Bukit Sapa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ternyata Allah mendengar doa Siti Hajar. Allah mengirimkan malaikat Jibril kepada Nabi Ismail, yang mana menyuruh Nabi Ismail untuk menghentakkan kaki ke tanah. Lalu setelah Nabi Ismail menghentakkan ke tanah kaki beliau tadi, keluarlah air. Setelah melihat Siti Hajar dengan adanya timbulnya air tadi, lalu beliau berkata, Zam 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 zam. Setelah lama, Nabi Ibrahim ternyata rindu dengan anak beliau dan istri beliau. Lalu Nabi Ibrahim kembali pulang menuju ke istri beliau dan anak beliau yang bernama Ismail. Setelah beberapa hari kemudian, lalu Nabi Ibrahim tinggal di situ. Tertidurlah Nabi Ibrahim tadi. Setelah tidur, beliau bermimpi bahwasanya di dalam mimpi beliau itu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak. Beliau terbangun dalam mimpi beliau. Lalu beliau menghampiri ke anak beliau, yaitu yang bernama Ismail. Berkatalah beliau kepada Nabi Ismail, wahai anakku, ya Ismail, bahwasanya ayah malam tadi bermimpi untuk diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, ya wahai anakku. Apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, kalau Allah memerintahkan semacam itu, ulun ikhlas untuk dan sabar untuk disembelih. Lalu Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail ke sebuah bukit untuk melakukan penyembelihan. Ternyata saat mau menyembelih Nabi Ibrahim, atas kesabarannya Nabi Ismail, atas ketaatannya Nabi Ismail, taat kepada siapa tadi? Kepada Allah dan seorang tua. Lalu Allah tadi mendengar bahwasanya Nabi Ismail itu orang yang taat dan sabar, ikhlas menerima takdir. Lalu Allah mengirim kembali malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail berubah menjadi domba. Nah, itulah tadi cerita singkat tentang Nabi Ismail alaihi. Setelah ini kita akan menyaksikan video singkat tentang ceritanya Nabi Ismail yang mau disembelih oleh ayah. Pada zaman dulu, hiduplah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah, bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki seorang putra yang sangat dicintainya, bernama Ismail. Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Setiap tahun umat Islam memperingati peristiwa ini dengan melaksanakan ibadah kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu, setelah kita menonton video tentang Nabi Ismail, Ibu ingin melihat anak-anak Ibu bisa mempraktekkan maju ke depan. Nanti kita akan bagi kelompok sebanyak 3 orang.
kita bagi kelompok 3 orang yang mana akan memainkan peran. Ada yang berperan sebagai Nabi Ismail, ada yang berperan sebagai Nabi Ibrahim, dan akan menjadi seorang malaikat. Baik, ibu akan membagi kelompok, yang mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Yang mana ibu pertama, ibu minta kepada anak ibu Devin. Devin akan memerankan sebagai Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah Eza, yang mana Eza akan memerankan sebagai Nabi Ismail. Yang ketiga adalah Hafiji. Hafiji akan memerankan sebagai malaikat Jibril. Silakan maju anak-anak ibu yang soleh dan yang soleh-soleh maju ke depan. Hai anakku, aku bermimpi dalam tidurku diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelihmu. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Insya Allah aku tabah dalam menjalaninya. Setelah kita mempraktekkan tentang Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, mungkin anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan kejadian yang didapat hari ini. Siapa yang bisa? Oh, ya, Aisyah. Taat kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Iya, bagus. Yang pertama tadi taat kepada Allah dan Orang tua. Untuk pelajaran hari ini ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.